ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Terakhir kita bahas dua hadis, dua dalil yang seolah bertentangan. Satu dalil mengatakan kita tidak boleh berharap mati. Satu dalil justru merangsang kita untuk cepat mati, supaya cepat-cepat bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, sebaliknya orang yang tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi bertemu dengan dia. Padahal satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah harus dengan mati. Mungkinkah masih hidup bisa bertemu dengan Allah? Nggak mungkin. Kemarin kita contohkan apa? Sholat. Sebagian saudara-saudara kita mengatakan bahwa sholat itu bertemu dengan Allah. Ini salah. Ini salah. Walaupun ketika kita sedang sholat, Allah menghadapkan apanya kemarin? Wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat. Tapi kan kita nggak melihat. Beda nanti setelah kita mati. Allah melihat kita, kita pun melihat Allah, melihat wajah Allah. Betul-betul bertemu. Nah, berarti ingin cepat bertemu dengan Allah, jelas ingin cepat mati. Menurut hadis ini, muttafaqun alaih, sahih. Sementara hadis sahih juga, kita dilarang berharap-harap mati. La yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu. Kalian tidak boleh berharap-harap mati karena satu kemudorotan. Kita berharap mati, insya Allah pasti karena kemudorotan. Karena saking malunya, aibnya terbongkar, karena ingin menyusul orang yang dia cintai, ibunya misalnya, istrinya misalnya, suaminya misalnya, atau saking tidak kuatnya menahan sakit, lalu ingin mati. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, berarti bertentangan dong. Satu dalil mengatakan kita disuruh ingin cepat-cepat mati supaya cepat bertemu dengan Allah. Satu dalil lagi mengatakan jangan berharap-harap mati. Ya, alhamdulillah dengan bimbingan para ulama akhirnya kita tahu, oh itu maksudnya. Baru tahu. Ya, dari sini kita jangan sombong. Kalau saya baca pasti saya paham. Sombong. Kalau saya tekuni, kalau saya terus tadabburi, pasti saya faham. IQ saya di atas rata-rata misalnya. Ya. Saya dulu selalu ranking pertama. Saya dulu lulus kumlaude. Mosok gini aja nggak faham. Nah, ini sombong. Ini sombong. Allah memberikan pemahaman hidayah agama kepada seseorang, gak ada hubungannya dengan jenius,
IQ tinggi, cum laude, selalu ranking pertama. Tidak. Antum kira Abu Jahal Abu Lahab itu bodoh? Antum kira Abu Jahal Abu Lahab itu IQ-nya jongkok? Ya, pintar. Tadinya kan Abul Hakam ya. Tapi karena Allah tidak beri hidayah, ya nggak faham. Nggak faham. Mosok menyembah Allah kok langsung. Pemahaman Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah itu mesti lewat perantara. Allah suci, kita kotor. Untuk menuju yang suci harus lewat orang-orang suci. Orang-orang suci itulah Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan lain-lain yang diwujudkan dalam bentuk patung. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan bahwa kami menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tidak. Al-Quran mengabadikan ucapan Abu Jahal Abu Lahab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami cuma jadikan patung-patung orang soleh itu sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Nggak faham. Dijelaskan oleh Nabi tidak perlu pakai perantara, nggak faham. Mirip saudara-saudara kita yang profesor, doktor dalam bidang agama ya, tapi nggak paham kalau Allah itu bersemayam di atas ars. Ya, dipelintir-pelintir, ditahrif-tahrif, ditakwil-takwil yang batil. Nggak paham kalau merayakan Maulid Nabi itu bukan dapat pahala malah dapat dosa. Nggak paham, apa salahnya sih? Kan ini baik. Yang dibaca juga Al-Quran, tasbih, tahmid, ada ceramahnya, ada sedekahnya, makanan dan seterusnya. Kok dapat dosa? Nggak paham. Bahwa membedakan satu hari dengan hari yang lain itu hak Allah dan Rasulnya. Kita semua, jangankan kita Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, nggak berhak membedakan sebuah hari dengan hari yang lain. Tidak boleh dibedakan. Untuk urusan gaib, untuk urusan ibadah, kecuali urusan dunia. Kita sepakat ya, hari Ahad libur, nggak ngantor, nggak cari duit. Kita sepakat ya, kalau tanggal merah kita nggak usah ke kantor. Nah, itu kan bukan urusan gaib, bukan urusan ibadah, tentu boleh. Ya. Tapi 12 Rabiul Awal dengan 13 Rabiul Awal bedanya apa? Nggak ada yang tahu. Ya, 17 Agustus dengan 18 Agustus bedanya apa? Nggak ada yang tahu. Beda dengan 30 Ramadan dengan 1 Syawal, beda sehari kan? Semua orang tahu. Lulusan SD juga tahu. 30 Ramadan haram makan minum, wajib berpuasa. 1 Syawal haram berpuasa, wajib makan dan minum. Ya, ini pelajaran besar bagi kita untuk terus memohon pemahaman kepada Allah. Jangan mengandalkan kepintaran kita, otak kita yang brilian misalnya, tidak boleh sombong. Ada seorang marbot masjid, tapi dia diberikan pemahaman oleh Allah bahwa hukum asal ibadah itu adalah haram. Si marbot ini lulusan SD ini ya. Satu ketika di masjid yang dia jadi marbot itu khutbah Jumat, profesor doktor, tentu pinter, jenius, cerdas ya. Si profesor doktor ini menerangkan tentang maulid, tentang tahlilan, tentang bid'ah, bahwa itu boleh-boleh saja ya. Si marbot masjid ini mengatakan, walaupun dalam hati ya, ini profesor terkena syubhat, ini profesor nggak paham. Ayo buktikan. Ya saya tidak usah
sampaikan ke antum tentang bid'ahnya tahlilan muludan, antum sudah paham. Saya ingin bahas betapa seorang profesor doktor kalau tidak diberi pemahaman yang benar oleh Allah, ya nggak paham. Betapa seorang marbot lulusan SD kalau Allah berikan pemahaman, ya paham. Terserah Allah. Ini sekali lagi, jangan kita mengandalkan otak kita, kecerdasan kita. Karena kalau Allah bikin kita nggak paham, mudah sekali, sangat mudah sekali. Walaupun seorang ulama. Ya, makanya kan kemarin kita bahas kan kesalahan fatal dari Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya mungkin sampai hadis tentang wali itu fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, tidak sah. Kalau dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, dari beliau awal mula ketemu Jibril di Gua Hira sampai beliau wafat, tidak ada yang salah. Artinya diluruskan kalau salah. Akhirnya jadi nggak ada salah kan? Bukan belum pernah salah, tetap pernah salah, tapi langsung diluruskan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, dikoreksi oleh Allah, ya dikasih petunjuk bahwa itu salah. Maka ketika beliau wafat, tidak ada kesalahan yang beliau tidak taubati. Beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, sampai beliau berdua wafat masih membawa kesalahan bahwa haji tamattu itu tidak ada. Itu sekelas Abu Bakar dan Umar, apalagi di bawahnya, sampai meninggal belum rujuk. Mungkinkah? Bukan mungkin lagi, pasti. Sebab kalau Imam Syafi'i dalam agama ini dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam benar semua, beliau nabi. Kan jelas beliau bukan nabi, maka pasti ada salahnya, itu pasti. Maka sebuah ucapan yang bodoh dan batil sekali ketika mengatakan kalau kunut subuh bid'ah, mosok Imam Syafi'i melakukan. Ini kalimat yang bodoh sekali. Ini sangat bodoh dan sangat batil kalimat ini. Siapapun bisa salah apapun. Ya. Lah mosok Imam Syafi'i nggak tahu kalau itu bid'ah, ente tahu. Itu satu. Itu cuma satu. Ya. Sementara yang ribuan, ratusan ribu, Imam Syafi'i tahu, kita semua nggak tahu. Itu ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan. Kok cuma satu doang yang Imam Syafi'i nggak tahu, kita tahu. Kita tahunya juga bukan ngarang sendiri kan, kita tahunya ya dari ulama-ulama lain. Artinya jangan bandingkan kita dengan Imam Syafi'i, karena yang mengatakan kunut subuh bid'ah kan bukan kita cuma mengikuti para ulama. Para ulama mengatakan bahwa bahkan dimulai dari para sahabat, ai bunayya muhdas. Seorang sahabat ini berkata kepada anaknya ketika anaknya bertanya tentang kunut subuh, beliau menjawab, itu muhdas. Muhdas apa? Muhdas apa? Bid'ah. Muhdasatil umur, perkara yang diada-adakan padahal Rasul tidak mengadakan, itu bid'ah. Dari kunut subuh terang benderang jelas itu bid'ah. Bagaimana mau katakan khilaf bainal ulama? Ya, kunut boleh, nggak kunut ya nggak apa-apa. Kunut benar, nggak kunut benar. Yang salah yang nggak sholat subuh. Ya itu mah anak SMP juga tahu, ya kan? Ini kan pembahasan terus naik, pembahasan naik terus. Mosok masih SD aja, SMP aja, terus. Walaupun kita tidak bergelar apapun, walaupun tidak ada kan, antum ngaji lama terus kasih stempel itu kan nggak perlu. Tapi yang jelas ilmu kita nambah, manhaj kita semakin matang. Bukan mentah lagi. Ya, gara-gara tidak berani mengatakan dalam hal ini beliau salah. Dalam hal ini Imam Syafi'i keliru. Dalam hal ini Imam Malik nggak benar. Ini kalimat yang wajar. Karena ya tadi cuma satu dua. Selebihnya yang ribuan, ratusan ribu, Imam Syafi'i, Imam Malik kita tahu, kita nggak tahu apa-apa. Bukan berarti kita lebih mulia dari beliau.
Ketika kita tahu bahwa kunut subuh bid'ah, sementara Imam Syafi'i nggak tahu, itu satu doang. Ya. Termasuk satu lagi yang Nabi mengancam barang siapa yang tidak punya cita-cita untuk berperang. Man lam yaghzu wa lam yataganna nafsahu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita sedikit pun untuk berperang, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan, syu'batum minan nifaq. Berarti kita harus punya cita-cita. Di hadis lain Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian berharap-harap ketemu musuh. Ketemu musuh dalam apa? Dalam jihad tentunya. Kan jelas bertentangan. Tadi hadis mengatakan harus punya cita-cita untuk berperang. Tiba-tiba Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ya gimana mau perang kalau nggak ketemu musuh? Ya, alhamdulillah dengan bimbingan para ulama juga, akhirnya kita tahu bahwa itu tidak bertentangan karena masalah apa kemarin? Masalah waktu. Kapan waktunya kita bercita-cita berperang, kapan waktunya kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh, beda. Sama seperti tadi, kapan waktunya kita disuruh rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, dan kapan kita tidak boleh berharap-harap mati. Itu masalah waktu. Berarti waktu dalam Islam itu penting sekali, sangat penting sekali. Sholat duha pahalanya besar. Coba antum sholat duha sekarang, malah berdosa kan? Antum sholat subuh matahari sudah terbit, dosa besar, tidak sah. Kalau sengaja ya, bukan karena kesiangan. Antum sholat asar sudah masuk maghrib, kan nggak sah kalau disengaja. Ya. Maka ada seorang sahabat setelah menyembelih kurban, kata Nabi, sembelih lagi, tadi tidak sah. Kenapa? Karena menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha. Sebelum sholat Idul Adha, sahabat ini menyembelih kurban. Kata Nabi, tidak sah, ulang. Ya. Lalu diulang, nyari-nyari, ya Rasul, yang musinnah nggak ada, adanya jaza'ah. Yang sudah masuk tahun kedua belum ada, yang ada belum 2 tahun, jaza'ah, belum musinnah. Mas Arab kaya ya, kambing saja beda-beda istilahnya. Umur sekian beda, umur sekian beda ya. Kalau kita ya kambing aja kan, paling anak kambing ya. Atau paling disingkat-singkat ya, balibul bawah 5 bulan, batibul bawah 3 bulan ya. Itu pun kan satenya ya, bukan kambingnya. Itu pun juga bukan bahasa Indonesia yang baku ya. Bahasa Indonesia yang baku ya cuman kambing. Gitu ya. Kata Nabi, terakhir, engkau adalah umatku terakhir yang boleh berkorban dengan jaza'ah. Setelah ini tidak boleh lagi. Dari sini para ulama menyimpulkan tidak sah orang yang berkorban dengan jaza'ah. Minimal harus musinnah, masuk tahun kedua untuk kambing. Adapun domba boleh. Kan kambing dengan domba beda ya, antara ada'ni ya dengan musinnah jaza'ah tadi. Ya, kita lanjut. Innal mu'minal muwahhidah, sesungguhnya seorang mukmin yang bertauhid itu yajidu bi imanihi wa yakinihi bi asma'i
rabbihil husna wa sifatihil ulya. Seorang mukmin yang bertauhid itu mendapati, ini dalam bahasa Arab sering sekali seperti ini, dengan keimanannya, dengan keyakinannya terhadap asma terus baru khobar, baru maf'ul bih. Ya, ini kan panjang sekali. Ini maf'ul bihnya di mana nih? Ma yazdabuhu, jauh sekali ini kalau dalam bahasa Indonesia ya bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jarang kan orang kita meletakkan objeknya itu jauh setelah 2 baris 3 baris baru objek. Kalau bahasa kita yang baik tentu maf'ul bihnya dulu, objeknya dulu ya. Sesungguhnya seorang mukmin yang bertauhid itu dia akan mendapatkan ma yajzabuhu ila istima'i hammihi. Dia akan mendapatkan bagaimana himmahnya terhadap Allah. Itu dengan apa? Baru kembali sini. Dengan keimanan dan keyakinan terhadap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang tinggi, yang menunjukkan terhadap kebesaran Allah, keagungan Allah, dan Allah itu betul-betul sendiri dalam segala hal. Baru ya mendapatkan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Beliau mengumpulkan hikmah dari mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Ada 8. Yang pertama, hubban. Apa hubban? Cinta. Setelah kita tahu mendalam tafsir tentang asma wa sifat, akan muncul cinta. Satu-satunya? Iya, betul. Jadi sama anak istri cinta? Enggak. Sama saudara? Enggak. Sama teman? Enggak. Sama siapapun? Enggak. Cuman Allah. Cuman cinta ubudiyah. Kalau cinta fitrah ya ada. Fitrah kita tentu cinta kepada anak istri, atau cinta karena memuliakan. Kita cinta kepada guru-guru kita, kita cinta kepada orang tua kita, mertua kita, kita cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan seterusnya. Ada cinta karena syahwat. Kita cinta kepada istri, istri kita cinta kepada kita. Ini cinta yang mengandung syahwat. Tidak mungkin kecintaan suami terhadap istri atau kecintaan istri terhadap suami tanpa syahwat birahi. Tidak mungkin, bahaya. Oleh karena itu, Saudah ketika sudah mertua, beliau tahu diri. Beliau tahu diri. Rasulullah Muhammad SAW adalah laki-laki, betul-betul laki-laki. Tidak ada laki-laki seperti beliau. Saudah binti Zam'ah tahu diri, sudah tua, istri beliau tertua barangkali ya. Ya istilah kita ya, Nabi nggak ada hasrat ya. Maka Saudah binti Zam'ah memberikan gilirannya kepada Aisyah. Jadi Saudah rela tidak digilir oleh Nabi daripada diceraikan, karena cinta suami istri harus ada syahwat birahi. Maka antum masih ingat bagaimana Nabi mencirikan, mensifati istri salehah itu. Jika suami menyuruh mentaati itu doang? Tidak. Wa idza nadzartaha sarratka. Jika engkau melihat istrimu, maka engkau senang, engkau berhasrat, engkau
keluar birahi. Itu ciri-ciri istri solehah, bukan sekedar taat. Ya, ada 3 kan? Salah satunya ini. Bahkan ini yang pertama kan. Yang kedua baru taat, yang ketiga menjaga harta suami saat suami tidak ada di rumah. Ya. Maka hubban di sini cinta hanya kepada Allah, tidak tercampur dengan anak, istri, tetangga, guru dan seterusnya. Ini cinta peribadatan. Adakah dari antum yang cinta kepada Ka'bah, kangen kepada Ka'bah? Insya Allah. Dan itu cinta ibadah. Gitu ya. Ini mirip-mirip ketika seseorang cinta, rindu, kangen, ingin kemana? Ke sebuah kuburan keramat. Ini mirip. Ini mirip, ya. Nggak mungkin antum seseorang cinta, kangen, mau datang ke kuburan keramat, karena di sana ada pemandangan indah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti itu cinta ibadah. Nah, ini yang tidak boleh. Cinta peribadatan itu hanya boleh kepada Allah. Maka tidak boleh ada rasa cinta ingin mengunjungi kuburan keramat, ingin mengunjungi kuburan para wali. Ini cinta ibadah. Padahal cinta ibadah hanya boleh untuk Allah saja. Ke Ka'bah misalnya, Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi misalnya, atau masjid secara umum. Tidak boleh antum ada rasa cinta untuk datang ke Masjid Istiqlal misalnya, Al-Azhar misalnya, atau Al-Jabbar misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh cuman 3. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Untuk yang 3 ini boleh. Antum rindu, kangen, ingin ibadah di Masjidil Haram, maka mempersiapkan uang nabung, boleh. Atau Masjid Nabawi, boleh. Satu lagi, Masjidil Aqsa, boleh. Di luar 3 ini tidak boleh. Antum rindu, kangen ke Masjid Ampel di Surabaya, nggak boleh. Kenapa? Karena sama aja dengan masjid kita ini. Kita cari masjid terdekat. Jadi kita rindu mu'allakum bin masajid, boleh sekali. Itu kan satu di antara 7 yang akan yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah di saat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang rindu, hatinya terpaut dengan masjid. Masjid mana? Manapun. Gak ada bedanya sedikit pun antara Istiqlal, Al-Azhar, Al-Jabar, Ampel, ini itu gak ada. Sama-sama. Nah, kalau sama ngapain jauh-jauh? Cari terdekat. Untuk sholat berjamaah, untuk iktikaf, untuk ini, untuk itu. Kecuali ada sesuatu, sekalian ke tempat Pak Lurah misalnya, sekalian mau jalan ke sana misalnya, itu ada alasan. Ya. Nah, ini kecintaan yang ibadah. Adapun kita mencintai anak istri ini jelas bukan cinta peribadatan. Kita mencintai, memuliakan guru-guru kita, orang tua kita, jelas ini bukan cinta peribadatan. Yang cinta peribadatan tadi nggak bisa dinalar lah. Masuk kuburan keramat cuman ada kayak begitu, udah baunya bau apa itu ya, bau menyan lah apa ya. Ya apanya yang dicintai? Kalau kita kangen ingin ke puncak, melihat pemandangan yang indah hijau, nggak masalah. Ini bukan cinta ubudiyah, boleh, mubah.
Nah, orang yang betul-betul mempelajari tauhid dengan sebenarnya, wabil khusus asma wa sifat, betul-betul muncul kecintaan itu. Dan cinta itu sekali lagi cinta ubudiyah, cinta peribadatan, dan tidak boleh kecuali kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, tadallul. Tadallul dari kata zil, merendah, menghinakan diri, membodohkan diri, ya. Jadi sifat kita sebagai hamba menyembah Allah itu kita merasa bodoh sebodoh-bodohnya, ya. Kalau kata orang kafir, dibodoh-bodohin mau, ya. Habis uang puluhan juta sampai sana suruh lempar-lempar jumroh, muterin Ka'bah 7 kali. Kata orang kafir kan bodoh. Ya benar, benar. Emang kita harus merasa bodoh di hadapan Allah. Kita nggak tahu apa-apa. Ya emang kita nggak tahu kan? Apa untungnya coba? Tawaf, sa'i, jumroh dilempar-lempar, Hajar Aswad dicium-cium, ya kan? Mau wudu nggak ada air, malah nyari debu. Wajah kita, tangan kita, punggung telapak tangan kita dilumuri dengan debu. Kan bodoh itu. Memang begitu. Sifat hamba terhadap Allah itu harus bodoh sebodoh-bodohnya. Untuk taat kepada Allah, siap menjadi orang paling bodoh. Ya Nabi Ibrahim, kalau orang kafir yang lihat bodoh sekali. Masuk anak sendiri disembelih. Kan bodoh. Anaknya bodoh lagi, mau lagi disembelih. Istrinya Hajar, ibunya Ismail, bodoh juga, merelakan. Itu sifat hamba terhadap Allah harus seperti itu. Jangan kayak orang liberal, Mu'tazilah, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Seolah akal, yang bikin akal mereka siapa sih? Emang mereka bikin sendiri akalnya? Mereka mesen gitu, mesen akal, mesen otak gitu. Allah yang menciptakan akal, mereka akal kita. Lalu dipakai untuk menolak firman Allah, dipakai untuk menolak sabda Nabi yang semuanya dari Allah. Ini justru dia yang bodoh, gitu ya. Justru kalau kita ingin betul-betul menghamba kepada Allah, kita bodohkan diri kita sebodoh-bodohnya. Cium tanah, cium. Gerakin jari, gerakin. Takbir, takbir. Betul-betul ini dalam ibadah mahdoh, ya. Maka jangan sombong kita, merasa pintar, merasa jenius, lalu takjub terhadap diri sendiri. Ujub namanya. Siapa yang mengawali? Siapa yang pertama kali bangga terhadap diri sendiri, mengandalkan otaknya, logikanya? Siapa? Masih ingat? Iblis. Iblis, ya. Jangan sampai kelakuan iblis kita tiru, mengandalkan logika. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau cuma ciptakan dari tanah. Logika kan? Istilah kita logis nih, ya. Inilah sombong, karena Allah sudah memerintahkan. Kecuali Allah tidak memerintahkan. Di sini banyak dari kita yang tidak paham. Dikiranya otak kita itu boleh menyamai wahyu, bahkan boleh mengkritisi wahyu. Itulah Mu'tazilah yang hari ini mereka berkumpul di atas nama apa itu? Liberalisme, ya. Bebas. Sayang hari ini nggak ada budak, ya. Seandainya hari ini ada budak, setidaknya kita bisa mengira-gira, ya. Setidaknya siapa sih kita, siapa sih Allah. Karena hari ini sedang nggak ada budak, ya. Jadi seolah kita terhadap Allah itu punya posisi tawar.
Kalau saya begini, nanti begini. Kalau saya begini, nanti terhadap orang ini sebuah anggapan yang sangat-sangat keliru, bahkan batil. Ya. Budak itu terhadap tuannya punya posisi tawar nggak? Enggak. Cuman disakiti, dibunuh aja yang nggak boleh. Selebihnya suruh ini, suruh itu, jalan ke sana, jalan kemari, bahkan bisa dijual. Padahal orang itu, budak itu manusia. Ketika kita punya budak, boleh kita jual. Kan rendah sekali kan? Padahal ini manusia. Ya. Nah, coba bandingkan kita dengan Allah kayak apa? Ini manusia dengan manusia aja seperti itu, gak ada posisi tawar sama sekali, gak punya apa-apa. Ya gimana dia punya, orang dirinya saja dipunyai, dimiliki oleh orang lain. Ya. Pakaiannya, kendaraannya, sendalnya, sepatunya, semua milik tuannya. Orang dirinya saja milik tuannya. Kan rendah sekali. Padahal sama-sama manusia. Dan Islam tidak pernah mengharam. Gak ada satupun ayat, gak ada satupun hadis yang mengatakan mulai hari ini perbudakan dihapuskan oleh Islam. Gak ada. Ya sekarang saja sedang tidak ada perbudakan. Nanti akan ada lagi. Kita tidak ragu dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Kelak akan banyak budak-budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya, dan nanti menjadi tuan karena anak itu ikut ayahnya apa ikut ibunya? Ikut ayahnya. Walaupun ibunya budak, tapi ayahnya merdeka, maka si anak adalah merdeka, tidak budak. Kemudian khusyuk. Setelah cinta, kemudian tazallul, kemudian khusyuk. Khusyuk ini ada dua. Kita awali dengan zahir. Ketika seseorang sholat misalnya, dia menundukkan pandangan, dia ruku, dia sujud, dia tenang, tumaknina, tidak tengok kiri kanan, tidak melihat ke atas. Allah mengancam orang yang sholat melihat ke atas. Apa ancamannya? Nanti pandangannya tidak akan dibalikkan, jadi terus menghadap ke atas. Berarti sholat dengan menghadap ke atas haram. Ya, yang benar menundukkan, khusyuk. Ini secara zahir. Secara batin tentu tidak ada yang lihat. Ketika kita sholat, kita ingat betul bahwa kita yakin betul bahwa Allah sedang melihat kita. Bahkan kalau bisa, mungkin di antara antum ada yang bisa seolah-olah sedang melihat Allah, tapi seolah-olah, ka'annaka, seolah-olah engkau sedang melihat Allah, ka'annaka tara. Bisakah di antara kita seperti itu? Insya Allah, kan ada dalilnya. Pertanyaan Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, terakhir yang tertinggi, akhbirni anil ihsan. Mungkinkah di antara kita ada yang sanggup? Ada yang mungkin. Kalau nggak mungkin, nggak akan disabdakan. Ya, berbuat ihsan. Adakah yang tahu? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Ya, dia seolah tenggelam di dalam kehusuan itu. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ya. Begitu pula ketika kita dari takbir sampai salam merencanakan sesuatu. Ya. Nanti ketemu dia, aku mau ngomong gini. Dari takbir sampai salam, mengingat seperti itu. Begitu salam baru sadar. Ya. Tadi sholat karena memang mau ketemu bos misalnya, dipanggil bos misalnya, dipanggil Pak Lurah, dipanggil polisi, ya. Kita takut. Dalam sholatnya kita merangkai kalimat, ya.
Ya bacaannya tetap karena memang sudah hafal dari kecil ya. Al-Fatihah lancar, bacaan ruku, sujud lancar, tapi hati kemana-mana. Atau mengikuti rute perjalanan, ya, sambil merencanakan rute perjalanan. Ya. Nanti dari Pasar Minggu ke Condet dulu, dari Condet langsung Bekasi, dari Bekasi langsung BSD, ya, misalnya kurir ya. Itu dari takbir sampai sana. Adakah yang tahu sebelahnya? Ya nggak tahu. Sholatnya kosong, tidak seperti kebalikannya dari yang pertama tadi. Adakah yang lihat? Nggak ada. Berarti dia tidak khusyuk. Ya. Tapi diawali dari yang awal tadi. Jangan berbicara tentang khusyuk, jangan bahas tentang khusyuk ketika rukuknya belum benar. Nggak benar, misalnya ada seember air taruh di punggungnya tumpah. Kalau Rasulullah, kata para sahabat, Rasulullah ketika rukuk ada seember air diletakkan di atas punggung Nabi, tumpah apa tidak? Tidak tumpah, karena lurus punggungnya. Tidak begini, tidak begini. Ya, ketika kita rukuk begini atau begini, ya salah. Jangan bicara khusyuk dulu. Salat pakai usolli, salat pakai kunut subuh tadi, salat pakai bacaan-bacaan bid'ah Sayyidina. Jangan bicara khusyuk dulu. Itu dohirnya dulu. Ya. Ya, lanjut inkisar. Inkisar itu dari kata inkasaro yang kasiru kan pecah. Maksudnya pecah hatinya. Artinya hatinya tidak seperti batu. Batu sulit pecah ya, batu yang keras. Lembut. Yang bisa menyebabkan air mata menangis. Ini sifat daripada inkisar. Atau tidak sampai ke situ ya, tidak sampai menangis tapi khusyuk ya. Walaupun tidak menangis, maka tidak boleh kita simpulkan pokoknya kalau nggak nangis nggak khusyuk, pokoknya kalau nggak nangis nggak inkisar, nggak, tidak ya. Tidak boleh kita menyimpulkan seperti itu. Ya, itu saja untuk rogoban, rohaban, rojaan, tomaan, berarti 4 lagi ya. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan.